Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Sahabat TV di mana saja berada? Terima kasih atas kesetiaannya menonton channel kami. Ya, jumpa lagi bersama saya Laude dalam acara Kupas Tuntas Alkitab dan Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali untuk melihat ya bagaimana salah satu channel umat Paulus itu yang ingin menasihati kaum muslimin bagaimana jalan untuk menuju kepada keselamatan. Ya, lanjut saja pemirsa, kita melihat video pada tayangan berikut ini. Akibatnya adalah maut, ya. Karena begitu tegas, begitu jelas akan prinsip firman Tuhan ini, akan sifat Tuhan, sifat keadilannya ini, maka ia harus datang ke dalam dunia dalam rupa manusia. Adilkah Tuhan yang datang ke dalam dunia itu dalam rupa manusia sehingga harus digebukin ya, harus mati di tiang salib? Seperti itukah adilnya Tuhan? Ya, adilkah Tuhan itu mengutus satu-satunya anaknya yang tunggal ke atas dunia ini untuk menebus kutukan misterius yang dilakukan oleh bapa moyangnya yaitu Adam dan Hawa di Taman Eden? Adilkah Tuhan yang seperti itu? Ya, tentu saja orang yang berakal itu tidak akan mengatakan adil hal yang seperti itu. Itu adalah merupakan suatu hal yang bodoh. Bahkan seorang uskup ya, John Selby Spong, beliau mengatakan bahwa tidak ada orang yang berakal sehat itu dan di waktu yang sama dia seorang Kristen. Jadi ya, mohon maaf saya mengatakan ini bahwa ya channel ini ya, Kanuru ini dia ini tidak berakal sehat. Orang yang tidak berakal sehat ini. Ya, jadi orang yang tidak berakal sehat yang memberikan nasihat kepada orang yang berakal sehat, tentu saja orang yang berakal sehat tidak wajib mengikutinya, bahkan haram untuk mengikuti orang-orang yang memberikan nasihat dari golongan orang yang tidak berakal sehat ya. Jadi ketika orang yang berakal sehat mau mengikuti orang yang tidak berakal sehat, justru orang itulah yang menuju kepada kebinasaan ya. Jadi itu logiknya seperti itu pemirsa ya. Kita lanjut. Harus menanggung segala pelanggaran, segala kutuk dosa yang harusnya ditanggung oleh umat manusia. Ia yang tak berdosa itu. Haruskah menanggung kutuk dosa ya dari seorang Yesus itu, seorang Yesus yang harus menanggung kutuk dosa untuk semua manusia yang percaya kepadanya? Adilkah Tuhan yang seperti itu? Tentu saja tidak. Ya, itu ajaran siapa seperti itu? Apakah itu ajaran Yesus? Tentu saja tidak. Yesus hanyalah melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam hukum Taurat. Di dalam perjanjian lama di sana dikatakan, anak yang berdosa itu harus mati. Seorang anak tidak menanggung dosa ayah, seorang ayah juga tidak menanggung dosa anak. Tetapi setiap orang itu menanggung dosanya sendiri-sendiri. Ya, di ayat yang lain juga di sana dikatakan bahwa ya, orang yang memakan buah mentah itu orang itu sendirilah yang giginya akan merasa ngilu. Ya, seperti itu pemirsa. Jadi intinya itu bahwa seorang itu tidak menanggung dosa orang lain, tetapi menanggung dosanya sendiri-sendiri. Jadi ya, orang yang tidak berakal sehat saja, hanya orang yang tidak berakal sehat saja yang mengatakan bahwa ya Tuhan itu datang ke dunia ya dalam wujud manusia lalu kemudian disalib ya, lalu digebukin dengan berdarah-darah. Lalu dengan itu barang siapa yang percaya kepadanya seperti apa yang tertulis di dalam Roma pasal 10 ayat 9 itu ya, di sana dikatakan bahwa setiap orang yang mengatakan bahwa Yesus itu mati di tiang salib dan percaya bahwa dia itu adalah Tuhan, itu akan diselamatkan. Ya, ajaran seperti apa itu? Siapa yang mengatakan itu? Ya, itu adalah Paulus yang mengatakan itu, bukan Yesus. Jadi orang ini coba untuk menyesatkan kita ya. Orang yang tidak berakal sehat ya ingin mengajak orang yang berakal sehat untuk mengikuti dia. Jadi haram kita mengikuti itu ya. Jadi seperti ucapan seorang uskup ya, John Selby Spong ya, tidak ada orang yang berakal sehat dan di saat yang sama dia seorang Kristen. Ya, seperti itu. Jadi saya menyimpulkan bahwa setiap orang yang mengatakan bahwa Tuhan datang dalam wujud manusia lalu dibunuh di palang salib dengan cara mengerikan ya untuk menebus kutuk ya, untuk menebus dosa, itu adalah
pemikiran dari orang yang tidak berakal sehat. Ya, mohon maaf, saya mengucapkan ini ya, saya juga menghormati saudara-saudara yang Kristen ya, saya juga menghormati keyakinan. Tetapi dalam hal ini marilah kita sama-sama berpikiran sehat. Marilah kita berakal sehat ya. Karena keselamatan itu hanya dianugerahkan kepada orang-orang yang berakal sehat. Jadi kunci untuk mencapai keselamatan itu kita harus menggunakan segala daya upaya kita, ya terutama akal, pikiran. Ya itulah satu-satunya anugerah yang diberikan oleh Allah untuk membedakan yang mana yang salah dan yang mana yang benar. Jadi sangat lucu ya, sangat bodoh ya ketika beriman kepada suatu konsep keselamatan, ya keselamatan yang tidak masuk akal itu ya. Keselamatan konsep yang sangat bodoh itu, di mana beriman kepada kematian Yesus di palang salib untuk menebus dosa, ya ajaran seperti apa itu? Ya itu adalah ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Ya jadi berhentilah bersikap bodoh lalu menasehati orang-orang Muslim itu, ya dengan pikiran yang bodoh seperti itu. Ya saya justru sepakat dengan seorang uskup John Selby Spong yang mengatakan tidak ada orang yang berakal sehat dan di saat yang sama dia seorang Kristen. Jadi itu bukan kata saya tetapi kata seorang uskup. Ya. Jadi dari perkataan seorang uskup itu kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada orang Kristen itu yang berakal sehat. Ya. Ya, kita lanjut. Datang menjadi kurban yang agung itu menebus umat manusia. Kalau dalam peristiwa di mana Ibrahim hendak mengorbankan anaknya dan digantikan dengan kurban yang besar untuk menebus anaknya yang hendak dikurbankan itu. Kalau teman-teman Muslim tidak punya penjelasan hal itu, maka melalui kesempatan ini saya ulang lagi penjelasannya. Kami punya penjelasannya. Anak Ibrahim itu tidak dikurbankan, ditebus dengan kurban yang besar, the great sacrifice, ya, karena itu adalah sebuah gambaran, sebuah tipologi bahwa setelah beberapa ratus tahun kemudian hal itu dikenapi ketika Kristus datang ke dalam dunia. Nah, salah satu kebodohan lagi yang dipahami oleh umat-umat Paulus itu adalah mengimani bahwa Yesus itu harus mati di palang salib untuk menebus dosa. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia ingin mengkait-kaitkan antara peristiwa yang dilakukan oleh Abraham kepada anaknya. Adapun perselisihan antara Ismail antara umat Islam dan umat Yahudi itu adalah mengenai siapa yang dikorbankan. Walaupun di dalam Alkitab itu sangat jelas, kita bisa lihat di dalam kitab Kejadian pasal 16:16 dan 17:17, di sana sangat jelas bahwa Abraham itu satu-satunya anak itu adalah Ismail, baru kemudian lahir Ishak 14 tahun kemudian. Dan yang dikorbankan itu adalah anak yang tunggal. Anak yang tunggal itu adalah anak satu-satunya, ya tentu saja Ismail. Seperti apa yang dikatakan Al-Quran bahwa proses atau terjadinya peristiwa penyembelihan itu adalah sebelum kelahiran Ishak. Ya, tetapi bukan poin itu yang hendak kita sampaikan di sini. Yang hendak kita sampaikan di sini itu adalah bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Muslim itu tidak mengenal suatu pengorbanan manusia, ya. Orang-orang Muslim dan Yahudi itu hanya mengakui pengorbanan domba, ya. Ya, seperti itulah kita bisa melihat setiap tahun bahwa orang-orang Yahudi itu selalu mengorbankan domba Paskah, ya. Setiap tahun juga Muslim selalu merayakan hari raya kurban, di mana umat Muslim ya juga biasa menyembelih domba, kambing, kemudian lembu, ya, pokoknya kurban lah, ya. Tapi umat Kristen ini ya melanggar semua perintah, ya, melanggar semua tradisi Abrahamik, ya, sehingga dari penyembelihan domba itu ya kemudian beralih lalu mengatakan bahwa pengorbanan itu sudah tidak ada gunanya lagi karena Yesus sudah menggenapi dengan mengorbankan dirinya sendiri di atas palang salib. Itu adalah suatu kebodohan, ya. Jadi konsep keselamatan itu adalah konsep keselamatan yang palsu, ya.
Tidak ada orang yang berakal sehat itu yang mengatakan hal seperti itu. Ya, tidak ada satu suku kafir pun di muka bumi ini, ya saya tegaskan, tidak ada satu suku kafir pun di muka bumi ini yang mengimani bahwa ya Tuhan yang Maha Kuasa itu mengutus satu-satunya anak yang tunggal, di mana anak yang tunggal satu-satunya ini lalu kemudian dibunuh dengan cara yang kejam untuk menebus kutukan misterius yang dilakukan oleh bapak moyangnya, yaitu Adam dan Hawa. Ya. Jadi orang suku kafir saja di dunia ini bisa paham ya, mana yang akalnya sehat, mana yang akalnya itu tidak sehat. Ya, jadi tidak ada seorang suku kafir pun yang mengimani pada konsep yang aneh ini tentang penebusan dosa yang aneh ini. Itu adalah suatu konsep yang sangat bodoh yang diciptakan oleh seorang penipu ulung, yaitu Paulus. Dan ini yang tidak dipahami oleh umat-umat Paulus, dan mencoba untuk mengajak kita kaum muslimin untuk mengikuti ajaran yang sesat ini, ya. Seperti itu ya pemirsa. Jadi ya dengan berapi-api itu ya ingin mengkait-kaitkan peristiwa yang dilakukan oleh Abraham bersama putranya itu ya, ketika pengorbanan itu tidak jadi ya, justru yang disembelih itu adalah seekor domba ya, dan ini yang ingin dikaitkan oleh Kristen itu bahkan jadi pengorbanan itu jadi beberapa ribu tahun kemudian, yaitu Yesuslah yang dihajar di palang salib dengan cara dibunuh, disalib dengan cara yang kejam ya. Jadi ini dengan cara yang sangat berapi-api, semangat yang sangat berapi-api dari umat-umat Paulus itu ingin mengkait-kaitkan apa yang dilakukan oleh Abraham ya, tidak jadinya peristiwa penyembelihan anaknya yang tunggal itu, lalu jadi terjadilah seperti apa yang diimani oleh umat Paulus, bahwa ribuan tahun setelah peristiwa Abraham itulah peristiwa pengorbanan itu terjadi, yaitu digenapi lewat penyaliban Yesus di palang salib. Itu adalah suatu konsep yang sangat keliru, konsep keselamatan yang sangat bodoh, di mana Al-Quran sebagai satu-satunya kitab perjanjian terakhir membantah bahwa Yesus itu mati di palang salib. Dan selama ini tidak ada seorang Kristen pun yang mampu untuk membuktikan bahwa Yesus itu mati di palang salib. Ya, jadi kepada channel Kan Nuru ini ya, jadi gunakanlah akal sebelum terlambat. Jangan karena konsep keselamatan yang meninabobokan ya, yang menggiurkan, sehingga lupa pada ajaran Yesus, lupa pada ajaran Taurat ya, lupa pada ajaran para nabi, sehingga membodohi lalu terbuai dengan konsep keselamatan yang sesat itu ya. Jadi kurban agung, kurban yang tanpa cacat celah itu, dialah yang harus menggantikan orang-orang berdosa ya. Di dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, di dalam peristiwa itulah kita melihat antara kasih dan keadilan Allah itu berjumpa. Kasih. Adilkah Tuhan yang membunuh satu-satunya anaknya? Adilkah itu? Ya. Di mana adilnya Tuhan membunuh satu-satunya anaknya itu untuk menebus dosa? Adilkah itu? Ya, apakah Anda punya akal yang sehat? Halo? Dan keadilan Allah itu sinkron ya. Maka teologi Kristen, saudara-saudaraku umat muslim, teologi yang begitu indah, begitu cantik, begitu indah, begitu cantik, begitu lugu. Seperti itukah lugu, cantik dan indah? Ya, itu justru memang sangat menggiurkan ya. Ya. Sangat luar biasa ya. Ya, jadi bebas melakukan apa saja. Dosa sudah ditebus oleh Yesus yang mati di palang salib dengan cara mengerikan. Ya, lalu tiba-tiba surga itu dijamin untuk menjadi milik kamu hanya dengan beriman dengan kematian Yesus di palang salib. Ya, itu memang justru sangat menggiurkan, sangat-sangat luar biasa. Siapa yang tidak mau dengan hal yang indah seperti itu ya? Ya, tetapi itu adalah suatu konsep yang menipu. Ya, jadi sadarlah. Ya, sadarlah, itu adalah suatu konsep yang bodoh dan menipu. Ya, ingatlah seperti kata
seorang uskup John Selby Spong, di mana dia mengatakan tidak ada orang yang berakal sehat dan di saat yang sama dia seorang Kristen. Jadi ingat kata-kata itu. Ya, gunakan akal Anda, jangan Anda seperti orang yang tidak berakal sehat, atau jangan-jangan memang Anda ini sudah tidak berakal sehat ini. Ya, kasihan sekali. Luar biasa. Luar biasa ya katanya, luar biasa. Ya, luar biasa kebodohan Anda ini ya, pemirsa. Luar biasa. Teologi kekristenan adalah the mother of science. Ya. Inilah ibunya daripada ibu segala pengetahuan. Ya. Maka teman-teman Muslim silahkan pelajari hal ini. Teologi kekristenan sungguh luar biasa. Ya. Teologi kekristenan sungguh luar biasa, sesuai dengan sains katanya ya. Kematian Yesus di palang salib untuk menebus dosa. Ya, luar biasa. Padahal jika kita lihat di dalam Alkitab, ya, kita bisa melihat bahwa orang-orang Yahudi itu ragu ketika mereka meminta izin kepada Pilatus untuk menjaga kubur itu. Itu menandakan bahwa orang-orang Yahudi itu ragu. Lalu kita bisa melihat sendiri bahwa Pilatus ragu ketika mendengar dari kepala tentara itu mendapat laporan bahwa Yesus telah mati. Bahkan salah seorang tentara itu juga ragu, ya, apakah Yesus itu sudah mati atau belum, sehingga dia menikam lambungnya dengan tombak. Itu menunjukkan bahwa ada keraguan. Ya, kita bisa lihat lagi bahwa kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus itu dipatahkan kakinya, sedangkan Yesus itu tidak dipatahkan kakinya. Itu merupakan cara Allah itu untuk menyelamatkan Yesus. Ya, kita bisa melihat lagi di dalam kisah Yunus. Yesus dengan sangat jelas mengatakan bahwa tandanya adalah seperti tanda Nabi Yunus, di mana Yunus hidup saat dilemparkan ke dalam laut. Kemudian saat berada di dalam perut ikan juga dalam keadaan hidup. Saat Yunus berdoa di dalam perut ikan juga tentu saja dalam keadaan hidup. Ya, karena tidak ada orang yang mati itu bisa berdoa. Lalu saat Yunus dikeluarkan dalam perut ikan, dimuntahkan oleh ikan itu juga dalam keadaan hidup. Ya, jadi inilah mujizat Yesus. Jadi Yesus saat berada di palang salib dalam keadaan hidup, saat diturunkan dari palang salib dalam keadaan hidup, saat berada di makam dan dimasukkan ke dalam makam yang berbentuk gua juga dalam keadaan hidup. Begitu juga saat Minggu pagi saat pintu batu itu terguling, yang menutupi gua itu terguling. Di saat itu sudah tidak ada lagi Yesus yang berada di situ. Jadi saat Yesus berada atau sudah keluar dari kubur itu juga tentu saja dalam keadaan hidup, sama seperti Yunus yang juga keluar dari perut ikan itu tentu saja dalam keadaan hidup. Jadi ini yang tidak dipahami oleh orang ini ya, lalu berusaha untuk membawa Muslim ke dalam kebinasaan, menggiring Muslim kepada konsep keselamatan yang bodoh itu, yang keliru itu. Ya, di mana Muslim juga harus mengikuti kepada konsep penyelamatan atau konsep penyaliban, di mana penyaliban itu adalah satu-satunya cara untuk menuju kepada keselamatan. Ya, sedangkan Yesus sama sekali tidak mati di palang salib. Artinya konsep keselamatan yang selama ini diimani, yang selama ini diamini oleh orang-orang umat Paulus itu adalah palsu. Jadi otomatis konsep keselamatannya adalah juga palsu. Jadi bagaimana kita mengimani kepada suatu yang palsu? Ya, haruskah kehidupan di dunia ini harus digadai untuk mencapai kepada suatu keselamatan yang palsu? Jadi pemirsa sendirilah di rumah yang bisa menilainya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita jumpa lagi pada episode yang akan datang. Tentu saja untuk melihat ya berbagai macam kebohongan-kebohongan dari para murtadin dan para evangelis yang berusaha untuk memasukkan pemahaman yang bodoh ke dalam tubuh kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.